I love you, Lord Jesus, with all of my heart. I love you, Lord Jesus, with all of my heart. For dying on Calvary, for giving me victory. I love you, Lord Jesus, with all of my heart. I love you, Lord Jesus, with all of my heart. I love you, Lord Jesus, with all of my heart. For dying on Calvary, for giving me victory. I love you, Lord Jesus, with all of my heart. Shalom adik-adik. Torang bakuda apa lagi di hari ini di ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Tanpa terasa torang so ada di bulan yang baru, di bulan ke-11 tahun 2020 di tanggal 1. Kita bersyukur bersama karena kasih Tuhan yang menjadikan kita boleh ada di hari ini. Sekalipun ibadah masih di rumah masing-masing, tapi Enci yakin dan percaya kabarnya adik-adik, kabarnya hari ini ya, harapan Enci seperti yang ada di rumah gereja, begitupun yang ada di rumah Enci, Ungku juga adik-adik. Harapan Enci kabarnya adalah dahsyat dan luar biasa di dalam Tuhan. Ya. Oh iya adik-adik, hari ini Enci tidak sendiri, Enci akan ditemani oleh Enci Ebi, juga Kakak Dean. Oke, bersama kita akan memulaikan ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu di hari ini dengan mengawalinya dalam doa. Persiapan kita untuk berdoa, torang angkat satu lagu untuk kita mempersiapkan diri berdoa kepada Tuhan, tanda rasa syukur kita kepadanya. Lagu Mari Masuk, Mari Masuk Hatiku ya Yesus. Dan doa akan dipimpin oleh adik kakak Dean. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku ya Yesus. Mari kita setelah mendoa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami bisa terkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami akan mulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau tuntun ibadah ini agar bisa berakhir dengan baik. Ini yang menjadi doa kami dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, torang berdoa tadi, tanda torang perasa syukur pada Tuhan yang memperkenankan torang boleh beribadah lagi di bulan yang baru, di hari pertama di tahun 2020.
Enci mau bertanya lagi pada adik-adik, masih ada sukacita? Ya, amin. Harus ada sukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan yang telah menuntun dan menyertai kehidupan torang semua, sehingga ada di bulan November di tahun 2020 ini. Kita akan masuk dalam puji-pujian kita untuk menyembah Tuhan. Nah, adik-adik siap untuk memuji nama Tuhan? Ya, dengan semangat mengikuti lagu-lagu yang akan korang nyanyikan, yang akan dituntun gerakannya oleh Enci Ebi dan Kakak Dean. Dipersilakan adik-adik untuk berdiri. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, tetap berdiri adik-adik, tetap dengan sukacita untuk menyembah Tuhan dalam pujian. Lagu berikutnya adalah lagu Hey Peace. Hey, peace, hey, peace, hey, peace, y'all. Hey, peace, hey, peace, hey, peace, y'all. Damai Yesus dalam
Enci ulangi lagi, masih sukacita adik-adik? Kita sambut dengan pujian selanjutnya, tetap berdiri, Yesus idolaku. Dan yang paling engkau suka sungguh karya hebat. Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi seperti-Mu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di sampingmu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Sekali lagi, siapa idolamu? Siapa idolamu dan yang paling engkau suka sungguh karya hebat. Hanya Yesus saja yang menjadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi seperti-Mu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di sampingmu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Silakan duduk adik-adik. Torang tadi so bersukacita dengan semangat menyanyikan lagu untuk menyembah nama Tuhan dengan gerakan-gerakan yang penuh dengan kegembiraan. Sekarang kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita membawa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Karena sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, torang semua tidak pernah luput dari perbuatan-perbuatan dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan hari lepas hari. Dalam persiapan kita untuk berdoa, Enci ajak adik-adik untuk tutup mata, kunci tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang terbaik. Kami bersyukur dengan segala kasih dan kuasa Tuhan yang Tuhan beri untuk kami. Kami boleh ada dalam ibadah anak sekolah minggu, Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Kami boleh bernyanyi dengan penuh sukacita, sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu sebagai orang-orang yang mengaku berdosa dan bersalah di hadapan-Mu. Kami tidak luput dari segala perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak taat, kami tidak setia, banyak hal yang kami lakukan yang menurut kami benar, tetapi di pandangan mata Tuhan itu tidak benar. Oleh karena itu Tuhan, dalam kerendahan hati kami, karena kasih Tuhan yang luar biasa kami nikmati hingga dengan saat ini, kami membawa segala pengakuan dosa kami kepadamu. Kami bermohon belas kasihan-Mu Tuhan, berilah kami anugerah pengampunan-Mu yang akan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang terus memancarkan sinar terang di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Dan kiranya anugerah pengampunan-Mu yang akan Engkau anugerahkan bagi kami akan membawa berkat dalam kehidupan kami, dalam ibadah ini, tetapi juga di hari-hari selanjutnya yang akan Tuhan perkenankan untuk kami nikmati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sumber pengampunan kami berdoa. Amin.
Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi Enci ajak adik-adik untuk berdiri. Satu lagu lagi kita akan nyanyikan dalam ungkapan syukur kita karena anugerah pengampunan yang Tuhan Yesus beri, Yesus kekasih jiwaku. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, gunungkan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi adik-adik, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Silakan duduk adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang nantinya akan dipimpin oleh Enci Meilin. Satu lagu lagi menyambut firman Tuhan di saat ini, yaitu lagu Berakar, Bertumbuh, Berbuah. Disilakan kembali untuk berdiri karena lagu ini ada gerakan-gerakannya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintahnya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintahnya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah dalam dunia. Ya, shalom adik-adik. Terima kasih Enci Betsy. Apa kabar hari ini? Wah, semangat sekali ternyata. Torang masih semangat dan saat ini torang akan membaca Alkitab. Dan sebelum torang membaca Alkitab, torang mau berdoa. Untuk itu, duduk manis semua, mari dalam sikap berdoa, kita berdoa.
Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur Tuhan. Di saat ini kami anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru serta keluarga diberikan kesempatan untuk membaca Alkitab. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua supaya kami boleh fokus dalam ibadah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan apa yang kami dengarkan boleh dapat kami ingat-ingat dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab dan pembacaan kita di minggu ini terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab Keluaran, sekali lagi Kitab Keluaran pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Coba cari pelan-pelan. Kitab Keluaran, Kejadian, Keluaran. Ya, Keluaran 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, "Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun." Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, "Aku mertuamu Yitro, datang kepadamu, membawa istrimu beserta kedua anaknya." Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, "Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun." Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, "Aku mertuamu Yitro, datang kepadamu, membawa istrimu beserta kedua anaknya." Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi terang bersama-sama melihat, membaca, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Enci di sini punya cerita yang sangat menarik. Namun, sebelum Enci mulai cerita, coba torang ucapkan salam dulu di kiri kanan, muka belakang. Pak torang pe teman-teman, pak torang pe orang tua, atau Enci dan Ungku yang ada. Ucapkan salam, bilang, "Tuhan Yesus baik." Coba dengan semangat, "Tuhan Yesus baik." Nggak usah malu-malu. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini Enci membaca cerita
tentang sebuah keluarga. Tentang sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakek, beserta kakak dan adik. Di sini DP ayah penama yaitu Musa, sama dengan orang udah baca tadi, Musa. Dan DP kakek penama yaitu Yitro. DP mak penama yaitu Sipora. Dan kedua anaknya bernama Gersom dan Eliezer. Dorang ini merupakan satu keluarga. Nah, suatu hari Musa ini diperintahkan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan ketika ini Yitro, Musa pemertua dengar, Musa telah keluar dari bangsa Mesir. So di padang gurun. Maka ini Yitro membawa istri Musa dan kedua anaknya untuk menemui Musa. Dorang dari Midian, dorang pergi ke padang gurun di perkemahan Musa. Nah, setelah sampai di sana, adik-adik, ketika Musa melihat, tapi keluarga ada datang. Apa yang dilakukan Musa? Musa mendekati Yitro, Musa bersujud dan Musa mencium Yitro sebagai tanda hormat Musa kepada Yitro mertuanya. Setelah itu mereka bercakap-cakap tentang keadaan mereka masing-masing. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ternyata ini Musa ini dengar-dengaran sekali Pak Tuhan Allah, tetapi dia juga sangat mengasihi dan menghormati orang tua. Seperti yang dilakukannya tadi, sebagai rasa hormat saat bertemu dengan Yitro, Musa bersujud dan mencium Yitro. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini sebelum Enci mau lebih lanjut dalam cerita, Enci mau tanya dulu, kayak ada yang semanganto ini, atau ada yang nyendak menyimak. Enci mau tanya dulu, coba sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita tadi. Enci udah bilang DP nama-nama. Coba sebutkan siapa nama ayah dalam cerita tadi. Coba, siapa? Siapa nama ayah dalam cerita tadi? Siapa? Ya, Musa. Yap, betul. Sekarang, siapa nama kakek dalam cerita tadi? Ada yang selupa? Ya, Yitro, betul sekali. Siapa nama ibu dalam cerita tadi? Siapa? Bingung. Siapa? Sipora. Sekarang sebutkan dua nama. Nama anak-anak dari Musa. Siapa? Gersom dan Eliezer. Ya, betul sekali. Ternyata adik-adik ada perhatikan. Buat yang lupa, ingat baik-baik. Ingat baik-baik supaya kita nyak lupa. Oke? Sekarang Enci mau tanya, bagaimana Kutik? Dorang cerita tadi, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Dorang dari mana? Yitro dari mana? Dari Midian. Ya, dorang pergi ke perkemahan di mana Musa tinggal karena bebas dari tanah Mesir. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sekarang Enci mau bertanya Pak adik-adik, bagaimana adik-adik berperasaan kalau ada orang yang nyendak menghormati patorang? Bagaimana adik-adik berperasaan kalau ada orang yang cuek-cuek patorang, yang ini mau lihat patorang biar sobaku dapat? Bagaimana? Sedih? Rasa malu? Atau pikir, apakah tapi salah pak dia? Pasti ada tuh, paku dapat dengan tamang, kenapa tapi tamang cuek-cuek Kang pak kita? Kenapa dia begini Kang? Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, dari sini orang mesti belajar kalau orang harus menghormati satu dengan yang lain. Jangan tunggu dulu dia mau
menghormati, jangan tunggu dulu dia mau batogor baru torang mau batogor. Tetapi torang harus saling menghormati. Torang harus menghormati mulai dari torang pe diri sendiri dulu. Baru torang bilang Pak orang lain. Torang dulu hormati, saling menyapa satu dengan yang lain. Baru torang tetap menghargai orang lain. Ya, nyandak mau tunggu dia bilang dulu baru kita mau balas. Tidak begitu. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, torang diajarkan untuk saling menghormati. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sekarang Encik mau tanya ulang. Apakah adik-adik sudah menghormati Tuhan? Ayo, apakah adik-adik sudah menghormati Tuhan? Encik, kita menghormati Tuhan. Nah, bagaimana dibicara? Oh, kita rajin ibadah. Mar di ibadah aja bermain, no. Encik, kita menghormati Tuhan, kita rajin berdoa. Mar kalau ada mau, no, dan kalau ada paingnya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat orang menghormati Tuhan, maka orang kalau beribadah sungguh-sungguh. Saat orang menyanyi dengan penuh sukacita. Saat orang membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, orang dengar dengan sungguh-sungguh. Nyandak bermain, nyandak baku kore. Orang selalu melakukan segala sesuatu dengan rasa sukacita, dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang orang lakukan itu tanda bahwa orang menghormati, mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sekarang Encik mau tanya, apakah torang so menghormati torang pe orang tua atau orang yang lebih tua dari torang? Ada? Encik kita kuat menghormati, no, tapi orang tua mar kalau mama suruh kita nih mau, kita lelah kok Encik. Encik kita hormati, no, tapi orang tua mar kalau mama marah kita manyau, no. Berarti orang belum sungguh-sungguh menghormati orang pe orang tua. Saat orang menghormati, mengasihi orang pe orang tua, maka saat itu orang pasti akan mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, mendengarkan perintah orang tua, bahkan orang pun akan menjadi anak-anak yang taat dan orang tetap mengasihi orang pe orang tua dengan sepenuh hati. Orang nyandak memalawang, tetapi orang menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau orang menghormati Tuhan Allah, kalau orang menghormati orang pe orang tua, berarti orang ini merupakan anak-anak yang memang betul-betul mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kalau nyandak jaba dengar, kalau jaba malawang orang tua, berarti torangnya nak dengar firman Tuhan, torangnya beribadah dengan baik. Berarti sementara beribadah karena tahu cuma live streaming atau cuman dari televisi atau dari handphone, torang stonya beribadah bagus-bagus. Torang cuma dah bermain, sambil beribadah mungkin torang dah makan, sambil beribadah mungkin torang masih ada kore-kore tamang. Saat torang berdoa, torangnya ndak berdoa sungguh-sungguh. Orang cuma ada kesana kamari, berarti orang belum benar-benar menghormati Tuhan. Maka dari itu lewat firman Tuhan di saat ini orang diingatkan lewat sikap dari Musa. Bagaimana Musa menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, mengasihi Tuhan hingga Tuhan menuntun Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana Musa menghormati orang tua, dia menghormati Yitro, dan Musa pun sangat dikasihi oleh sesamanya. Begitupun torang mulai dari sekarang, mulai dari detik ini, torang mulai dari diri sendiri, dari bangun pagi, torang buka mata, torang bagaimana? Mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa, berterima kasih Tuhan untuk kehidupan yang baru yang Tuhan berikan for torang semua. Habis orang berdoa sebagai orang tanda syukur, tanda menghormati kepada Tuhan apa? Langsung cari handphone, main game, langsung bermain, atau orang langsung keluar rumah, pergi cari tamang kiri kanan. Nah,
Saat torang bangun pagi, abis torang doa pagi, torang langsung cari dulu orang tua. Selamat pagi mama, selamat pagi papa. Sungguh luar biasa, itu baru bilang anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kalau ada yang belum baking, mulai dari hari ini torang mulai baking. Torang mulai baking itu semua. Selamat pagi mama, selamat pagi papa, atau selamat siang. Nah kalau torang keluar rumah, baku dapat dengan orang-orang, torang mesti sapa, mesti tegur selamat pagi, selamat siang, oma, opa, selamat pagi om, tante. Nggak usah malu-malu karena anak sekolah minggu yang begitu yang paling mantap, yang sangat mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Jadi saat ini torang dengar baik-baik, jangan sampai kong baku dapa kamari di jalan, aduh encik pe anak sekolah minggu kote itu, dia cuma dah lewat, pura-pura nyanda haga, nyanda lia apa encik. Tetapi mulai dari sekarang torang mesti saling menghormati. Begitupun dengan tong pe taman-tamang. Encik, kita nih mau berteman dengan dia kok koncudo. Torang mesti tetap menghormati, mengasihi. Bagaimana tong pe cara menghormati dan mengasihi torang pe teman-teman? Torang tetap bergaul dan berteman dengan mereka. Jangan torang sebiar. Oke? Ya, kiranya firman Tuhan di saat ini boleh torang ingat-ingat, boleh torang tanamkan pa tong pe otak bahwa torang harus menghormati Tuhan, menghormati sesama. Menghormati lebih sungguh, bukan cuma sekedar menghormati saja, tetapi sungguh-sungguh dari torang pe diri. Oke? Boleh begitu? Sekali lagi, boleh? Oke, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Oke adik-adik, sekarang torang ada ayat hafalan. Ayat hafalan saat ini buka Alkitab sama, terdapat dalam Keluaran 18 ayat 7. Nanti baca di sini. Keluaran 18 ayat 7. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya. Keluaran 18 ayat 7. Ya, satu kali lagi ya. Baca semua, kong hafal. Keluaran 18 ayat 7. Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya. Keluaran 18 ayat 7. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, torang so dengar cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Encik Meilin tadi. Respon kita akan firman Tuhan bahwa ketaatan akan membuat kita hidup dalam berkat Tuhan. Menyambut firman Tuhan yang sudah kita dengar, respon dari kita untuk menyatakan bahwa kita akan taat dalam kehidupan kita sebagai tekad kita kepada Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Taat pada Yesus. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bagi yang mempersiapkan persembahan, kita akan memberi persembahan di rumah kita masing-masing dan nantinya akan dijemput oleh guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing. Dan kita akan menyanyi satu lagu, burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan, dan selanjutnya.
Adik-adik yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan teman-teman kita, adik-adik sekolah minggu, bahkan juga Enci dan Ungku yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu berjalan ini. Inilah mereka. Yang pertama, adik Pierre Arsenio Santosa tanggal 1 November, Ya, kolom 26. adik Pierre, selamat ulang tahun. Kedua, adik Louis Farel Frederick Pengan tanggal 1 November, kolom 20. Adik Adik Louis, Marcel selamat Tobias Immanuel Rompis tanggal 1 November, kolom 20. Yeay. Adik Tristan Palar tanggal 2 November, kolom 2. Kemudian adik Hevania Tumoka tanggal 2 November, kolom 20. Selamat untuk Kemudian adik Hevania. Raditya Yonas Kekung tanggal 3 November, kolom 16. Berikutnya adik Stefan Princes Kaulusan tanggal 5 November, kolom 5. Adik Stefani Princes Kaulusan tanggal 5 November, kolom 5 juga. Kemudian adik Clarissa Bianca Kencem tanggal 7 November, kolom 21. Yeay, Yang dan selamat ulang terakhir tahun. Enci Vanda Kabo tanggal 7 November, kolom 13. Demikian teman-teman guru-guru sekolah minggu, juga adik-adik yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu berjalan ini. Dalam ucapan kita bersama, untuk mereka yang sudah disampaikan tadi, selamat hari ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita akan masuk dalam doa tutup yang nantinya akan dipimpin oleh Enci Meilin. Dalam persiapan kita untuk masuk dalam doa, satu lagu lagi kita akan nyanyikan, yaitu Hanya Bagi Yesus. Dalam kekayaan hikmat
berdoa syukur bersama. Untuk itu semua sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur Tuhan. Di saat ini kami boleh beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami sangat senang Tuhan, dalam ibadah ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh bernyanyi bersama. Kami tahu Tuhan, semua yang kami lakukan itu hanya untuk-Mu Tuhan. Kiranya semua yang kami lakukan Tuhan terima dengan sukacita dan boleh menjadi berkat pun bagi sama kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan di saat ini buat kami semua anak-anak sekolah minggu. Kiranya kami semua boleh mengingat firman Tuhan agar kami senantiasa boleh saling menghormati dan boleh mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi sesama kami. Tuhan tolong kami agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, saat ini Tuhan dalam ibadah kami telah menyiapkan persembahan, bahkan kami telah memberi persembahan. Kami mohon Tuhan berkati persembahan ini supaya boleh berbuah besar bagi pelayanan-Mu di dalam jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini pun Tuhan kami berdoa buat orang tua kami masing-masing Tuhan. Buat mama, papa, oma, opa, om, tante, buat keluarga kami yang berada dekat bersama-sama dengan kami maupun yang berada jauh dari kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan jaga, lindungi mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan pun memberkati orang tua yang menjaga membesarkan kami, supaya apa yang mereka lakukan Tuhan, semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sangat mengucap syukur, kami boleh beribadah bersama, kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan dimanapun kami berada. Buat kami keluarga, buat teman-teman kami, Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami berdoa pun buat teman-teman kami yang berhari ulang tahun hari ini ataupun di minggu berjalan ini Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka di usia yang baru supaya mereka tetap lebih mengasihi Tuhan Yesus, supaya mereka boleh panjang umur, sehat-sehat, tetap diberkati oleh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Seluruh kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, dan kami akan aminkan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tibalah kita di akhir ibadah kita di hari ini. Enci ajak adik-adik untuk berdiri, kita akan menyanyikan satu lagu, Satu Keluarga Tuhan. Seperti gembala menjaga domba-dombanya. Haleluya,
penuh kasih sayang, bergandengan tangan satu keluarga Tuhan. Demikian ibadah kita di hari ini. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan